Nah, di volume kedua ini kita mau gambarkan lebih luas lagi tentang sepak terjangnya seorang Hamka. Ketika pasca kemerdekaan Indonesia itu tidak baik-baik saja gitu. Jikapun hidup kita bakal cukuian, tapi batin aku tetap miskin. Nampak jali di mata ambo. Saya senang sekali gitu. Waktu yang pertama kita gala premier di 18 kota, sekarang lebih besar lagi 30 kota. Sebenarnya kepengennya kebaikan-kebaikan dalam film ini bisa diterima bukan cuma di kota-kota besar, tapi kita juga nanti seperti Fajar bilang, kota-kota yang mungkin tidak ada bioskopnya sekalipun, ketika mereka punya antusias untuk melihat Bianca bisa kita putarkan. Sebenarnya hal yang paling simple yang mau kita kisahkan lewat film ini sebetulnya mengenai akhlaknya sih. Kita pengen akhlak dari seorang Buya Hamka ini, kebaikannya itu bisa menular ke generasi-generasi yang sekarang, termasuk kami sebagai pembuatnya, sehingga akan muncul lagi Hamka-Hamka yang baru, penulis-penulis hebat, ulama-ulama dan orang-orang yang membawa kedamaian buat Indonesia terutama. Lagi di tahun politik ini jangan sampai menjadikan kita menjadi terpecah-pecah gitu. Dan film Buya Hamka volume kedua ini, Hamka dan Siti Rahmi ini memang sangat menggambarkan seperti itu gitu. Damaian, persatuan, cinta terhadap keluarga, tanah air, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini tersebar bukan hanya di 30 kota ini, tapi ke seluruh bangsa kita juga. Amin. Kalau menurut saya, kita itu kan bisa belajar dari mana aja ya. Hidup itu kan seni melihat. Kita bisa melihat pengalaman orang, kita bisa melihat dari karakter orang, gitu, dari karakter tokoh, karakter sosok. Jadi kalau menurut saya, di sini tuh waktunya kita sama-sama untuk belajar, sama-sama kita untuk melihat sosok Buya Hamka itu seperti apa sih, sosok Siti Raham, dan di sini juga banyak sosok-sosok lain yang insya Allah yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajaran dari karakter-karakter ini. Jadi ya selamat menonton, selamat belajar sama-sama, karena ini waktunya kita melihat kehidupan orang lain yang insya Allah bisa kita ambil, bisa kita amalkan untuk kehidupan kita. Hamka dan Siti Raham ini adalah kelanjutan dari film Buya Hamka. Buya Hamka volume pertama dan sekarang ini Buya Hamka volume kedua dengan judul Hamka dan Siti Raham. Kalau yang volume pertama itu bercerita tentang sebelum kemerdekaan. Jadi sepak terjang Hamka ketika berorganisasi, ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya Soekarno, ketika memulai rumah tangga, ketika mulai menjadi seorang penulis, penulis novel dan lain sebagainya, itu kita ceritakan di volume pertama, sekaligus memperkenalkan siapa sih sebetulnya Buya Hamka, karena banyak dari kita sekarang hanya tahu karya-karyanya tapi tidak tahu itu penulisnya siapa gitu. Kayak Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sudah ada difilmin, udah banyak di quote-quotesnya bertebaran di mana-mana, tapi banyak dari kita tuh nggak tahu sebetulnya karyanya siapa sih. Teman-teman taunya ini karya sutradaranya, bukan, ini adalah karya seorang ulama besar yaitu Buya Hamka. Nah, di volume kedua ini kita mau gambarkan lebih luas lagi tentang sepak terjangnya seorang Hamka. Ketika pasca kemerdekaan Indonesia itu tidak baik-baik saja gitu. Semua orang berjuang, mau dari benar-benar tentara, pemimpin-pemimpinnya, Bung Karno, Hatta dan sebagainya, termasuk para ulama-ulamanya, yaitu Hamka salah satunya. Dan Hamka ini bergerilya di daerah Sumatera karena apa? Karena ketika pasca kemerdekaan itu Indonesia bukannya bersatu tapi malah pecah. Malah saling punya agenda masing-masing. Nah, Hamka di sini berjuang untuk menyatukan kembali semangat persatuan itu untuk menuju Indonesia yang sebenarnya gitu. Dan dari volume kedua ini kita juga melihat bahwa perjuangan seorang Hamka itu bisa sehebat itu, bisa setegak itu, bisa berdakwah luar biasa, mau dari ceramah, dari buku-bukunya. Itu ada satu sosok yang sangat penting, yaitu istrinya. Sering sekali gitu ketika sebuah film biopik itu menceritakan tokoh utamanya aja, hero-nya adalah si pahlawannya itu, yaitu sosok Buya Hamkanya aja. Tapi di trilogi ini kita mau menggambarkan bahwa seorang suami, seorang bapak, seorang pejuang itu tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya support system yang bagus, yaitu keluarganya, terutama istrinya. Nah, kita mau menceritakan
menceritakan part demi part hubungan antara Hamka dan Siti Raham. Termasuk ada part-part yang seperti teman-teman tanyakan tentang hubungan Hamka dengan Soekarno, sahabatnya, perseteruannya, ada isu-isu politiknya gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana Hamka ini bisa menularkan akhlak yang baik bukan hanya untuk kita sebagai muslim gitu. Karena Hamka ini ulama yang bisa diterima ceramah-ceramahnya, dakwahnya itu bukan hanya sesama muslim tapi juga di luar muslim tuh masih bisa gitu menerima dakwahnya mereka. Makanya kita mau menggambarkan Hamka dan Siti Raham ini sebuah film yang menyebarkan kedamaian, akhlakul karimah yang baik gitu. Jadi bukan memanfaatkan apapun, apalagi situasi politik saat ini.